Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Eka Ardiansah. Saya adalah mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 20103122100087. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa ingin memberikan pendapat tentang pemindahan ibu kota yang awalnya dari Jakarta pindah ke daerah Kalimantan Timur. Nah, di sini saya menyetujui tentang pemindahan ibu kota negara kita, yaitu Indonesia yang awalnya bertempat di Jakarta dipindah ke Kalimantan Timur. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian ibu kota negara itu apa sih? Nah, ibu kota negara dalam KBBI adalah kota tempat kependudukan pusat pemerintah suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, ada syarat ibu kota pemerintahan baru. Nah, antara lain harus di tengah geografis Indonesia. Penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi yang baik, memiliki resiko kecil terhadap bencana alam, dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektar lahan kosong. Setelah mendapatkan daerah yang dinilai memenuhi syarat dan tepat dijadikan sebagai calon ibu kota baru, maka pemerintah baru bisa memulai perencanaan pembangunan infrastrukturnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Jakarta sendiri sudah memiliki beberapa alasan yang membuat kita harus memindahkan ibu kota yang awalnya Jakarta pindah menjadi ke Kalimantan Timur. Poin pertama yaitu penduduk di daerah Jawa terlalu padat. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Pulau Jawa sendiri memiliki jumlah yaitu 145 juta jiwa. Bahkan berdasarkan kompas.com, jumlah populasi penduduk Pulau Jawa melebihi di negara yaitu Rusia, Jepang, dan juga Meksiko. Nah, pada poin kedua yaitu krisis air bersih. Di Jakarta sangatlah krisis air bersih. Bahkan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUR) pada tahun 2015 melaporkan Jawa mengalami krisis air yang sangat parah. Bahkan ada daerah indikator airnya berwarna kuning, artinya mengalami tekanan ketersediaan air seperti di wilayah Jawa Tengah. Nah, pada poin selanjutnya yaitu poin ketiga, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 terpadat di dunia. Bahkan pada tahun 2017 menjadi peringkat ke-9 sebagai kota terpadat di dunia. Nah, pada poin selanjutnya yaitu ada ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di daerah Jakarta. Ancaman ini disebabkan oleh sampah yang menumpuk, curah hujan yang tinggi, dan juga kurangnya lahan sebagai daerah resapan air. Selain yang kita bahas tadi, berdasarkan kondisi dan letaknya sendiri, Kalimantan Timur juga memiliki kelebihan dalam segala kondisi. Nah, diantaranya yang pertama, ada kondisi infrastruktur yang dinilai cukup lengkap. Seperti yang diberitakan oleh kompas.com, Presiden Jokowi pernah menyebutkan di Kaltim sudah ada infrastruktur berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan tol. Nah, artinya itu akan menghemat banyak biaya, kata Jokowi ketika beliau meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Kamboja, Kabupaten Kutai Negara. Selanjutnya yaitu Kalimantan Timur memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Selain infrastruktur yang diklaim memadai, Kalimantan Timur juga memiliki 3 stadion internasional. Berdasarkan kompas.com pernah merangkum beberapa stadion yang ada di Kalimantan Timur yang layak untuk menggelar pertandingan internasional. Stadion tersebut diantaranya adalah ada Stadion Palaran,
di Samarinda. Stadion ini beroperasi sejak tahun 2008, tepatnya pada saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional di Samarinda. Selanjutnya yaitu ketersediaan lahan yang memadai dan sumber daya alam yang melimpah. Nah, Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Isran Nur mengatakan penyediaan lahan untuk kebutuhan ibu kota negara yang baru yaitu Kalimantan Timur tidak ada kendala sama sekali. Hal itu bagaimana diberitakan pada saat ini. Selanjutnya sudah tersedia lahan yang cukup memadai, kata beliau, yakni sekitar 68.000 hektar dan telah dilaporkan kepada pemerintah pusat. Hanya saja lahan tersebut masih bisa diperluas lagi, yakni ke wilayah timur dan juga barat. Dan juga di daerah Kalimantan sendiri kita masih memiliki sumber daya alam yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga sangat disayangkan nih jika tidak dimanfaatkan. Nah, setelah kita mengetahui kekurangan dan masalah apa yang ditimbulkan di ibu kota yang terletak di Jakarta itu sendiri, apakah kita harus terus berdiam diri? Apakah kita terus memaksakan keadaan tersebut? Bukankah kita harus berinovasi, berkontribusi, dan memikirkan masa depan negara ini? Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya Wildan Eka Ardiansah, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.